Kasus kekayaan tak wajar dan juga gaya hidup hedonisme mantan pegawai Dijen Pajak Rafael Alun Trisambodo dan ex-pejabat Dijen Bea Cukai Eko Darmanto menjadi jalan membuka kotak Pandora kejanggalan jumlah harta kekayaan pribadi dan perilaku hedonisme di kalangan pejabat Kemenkyu. Lantas, apakah pengusutan tuntas atas harta kekayaan tidak wajar kedua pejabat tersebut menjadi pintu masuk untuk menelusuri dan memeriksa harta kekayaan pejabat-pejabat di Kemenkyu dan yang lainnya? Sudah bergabung melalui sambungan virtual dengan peneliti Transparency International Indonesia, Alvin Nikola. Selamat pagi Mas Alvin, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas. Selamat pagi, terima kasih sudah mengajak. Mas Alvin, apakah kejadian-kejadian terkait dengan harta kekayaan pejabat yang tak wajar yang akhir-akhir ini mencuat di publik, termasuk kondisi yang mengejutkan atau sebenarnya Anda sudah merasakan hal ini sesuatu yang akan terkuak sepertinya? Yang pertama memang justru yang mengejutkan itu bukan nominalnya begitu ya, tapi lebih daripada itu fakta bahwa fungsi deteksi itu nggak berjalan ya. Jadi artinya kalau kita lihat kan bisa kita cek dari beberapa presiden ya. Satu, RHT itu sudah janggal begitu ya, dilaporkan PPATK sejak tahun 2012, atau yang lain katakanlah pegawai Kemenkyu yang kemarin dilaporkan ya. Ada 69 itu juga terindikasi sudah dari tahun 2009 bahkan. Jadi artinya sudah 4 kali ganti menteri tapi tidak cukup ada tindakan begitu ya yang proper. Nah artinya kan ini indikasinya dua hal ya. Satu memang fungsi pengawasan internal maupun eksternal itu kurang efektif jalannya. Dan juga kedua bicara dalam konteks pelaporan LHKPN ya, yang sayangnya tidak cukup komprehensif ya dalam memotret situasi ini. Dan yang kedua Mas, kalau tadi menyangkut pertanyaannya, ini kami kira fenomena yang gunung es begitu ya. Jadi asumsinya tentu lebih banyak orang gitu dalam struktural di Kementerian Keuangan yang mungkin saja terindikasi punya harta kekayaan yang gelap. Kenapa ini bisa terjadi? Sederhana saja karena hingga saat ini kita tidak punya aturan yang bisa mempidanakan ya pejabat yang punya kekayaan yang tidak wajar. Mas, kalau tadi Anda menekankan memang dari segi pengawasan, kemudian juga pelaporan LKKPN, juga peraturan perundang-undangan yang menjerat para pelaku, terutama dari para pejabat mengenai transaksi-transaksi maupun kegiatan-kegiatan keuangan yang mencurigakan. Lalu Anda melihat sebenarnya LHKPN yang selama ini dilaporkan itu memang tidak sesuai dengan prosedur, ada kelemahan, lalu seperti apa Anda mengevaluasinya? Iya. Saya kira kalau kita baca instrumen LHKPN ya, sejak awal itu memang didesain ya. Tampaknya didesain sejak awal seperti macan yang tidak punya gigi ya. Jadi bukan lagi macan ompong nih Mas. Kalau macan ompong giginya masih tumbuh lah. Nah ini kira-kira tidak sama sekali. Kenapa? Karena memang dia hanya menjawab kebutuhan administratif ya. Bicara soal pendataan. Padahal kalau kita baca lebih luas, problem korupsi kita itu ada di konflik kepentingan. Nah sayangnya LHKPN sebagai sebuah instrumen pelacakar ya, deteksi tadi tidak mampu menjawab hal itu. Nah, itu dari segi instrumennya. Nah, yang kedua sebenarnya dari segi subjeknya sendiri ya. Kalau kita baca memang LHKPN itu hanya menyasar pejabat negara ya. Jadi artinya itu memang terutama di pejabat yang berada di kedudukan eselon 1 gitu ya, maupun di eselon 2. Nah, faktanya hari ini kita sama-sama melihat justru yang seringkali rawan ya masuknya praktik suap gitu ya, itu justru banyak di level-level menengah, artinya eselon 3 ke bawah. Nah ini akan kemudian tidak cukup terekam ya dalam konteks pelaporan LHKPN. Nah yang ketiga saya kira banyak upaya memang sudah dilakukan ya untuk memperketat hal ini, tapi nampaknya masih berada di pinggiran ya. Jadi artinya LHKPN hari ini masih hanya dijadikan sekadar syarat, jadi tidak kemudian dimanfaatkan gitu ya, atau bahkan dikaitkan dengan upaya-upaya lain yang berkaitan. Berapa banyak sih kemudian upaya penyelidikan di KPK gitu ya, ataupun penegak hukum yang kemudian memanfaatkan LHKPN sebagai pintu masuk, katakanlah seperti itu. Jadi praktis sulit sebenarnya membayangkan audit kekayaan lewat metode LHKPN ya, itu bisa benar-benar efektif. Sekali lagi kenapa? Karena kita tidak punya delik ya, norma yang bicara mengenai bahwa harta kekayaan yang tidak wajar itu dapat dipidana. Yang tadi menarik Anda katakan LHKPN ini sepertinya tidak punya sebuah kekuatan apapun ya terkait dengan tindakan tegas dari pemerintah maupun penyidikan karena memang tidak ada standar hukumnya. Lalu sebenarnya idealnya apakah memang
prosedur kedepannya LHKPN ini tidak layak lagi dipergunakan. Lalu ada cara lain tidak Mas untuk sebagai garda terdepan filter untuk melihat harta kekayaan dari para pejabat negara selain dari eselon 1, 2 ternyata banyak juga pelaku di eselon 3. Iya, betul. Yang pertama memang kalau kita bicara LHKPN sebagai instrumen deklarasi aset ya, ini sebenarnya baik sebagai pintu masuk apabila gitu ya instrumennya diperkuat. Jadi artinya satu ada sanksi pidana yang diatur ketika katakanlah terlambat lapor gitu ya, ataupun laporannya pun tidak tepat. Ya, padahal kan selama ini faktanya itu tidak ada sanksi sama sekali ya kalau kita bicara mengenai pelaporan yang tidak tepat. Nah, yang kedua sebenarnya kalau baca instrumen lain ada juga yang namanya LHK ASN ya. Jadi ASN pun sebenarnya juga punya kewajiban untuk katakanlah menyetor gitu ya potret kekayaannya. Tapi problemnya pelaporannya itu bukan ke KPK, tapi ke atasan di lembaganya. Nah, kita bisa lihat di sini faktanya kan kemudian pengawasan internal itu kan seringkali tidak efektif ya jalannya. Jadi ditambah lagi kemudian LHKASN itu tidak mewajibkan para pelapornya untuk menyatakan bukti ya. Jadi hanya katakanlah memberikan informasi pendapatan dalam waktu 1 tahun ya, yang sekian, tapi tidak wajib seperti dikatakan. Artinya kemudian mereka pasti akan begitu ya, menjadikan ini lagi-lagi sebagai pintu masuk. Itu instrumen aset deklarasi, Mas. Tapi kita sebenarnya ingin mendorong hal yang lebih luas. Jadi perlu sebenarnya legislasi yang bicara soal illicit enrichment itu sendiri ya, kekayaan yang tidak wajar. Ini sudah didorong sebenarnya sejak 20 tahun yang lalu ya, di level global lewat konvensi anti korupsi, bahwa penting sebenarnya negara-negara termasuk Indonesia ya, untuk mengatur norma yang bicara soal kekayaan yang tidak wajar. Apakah itu diatur dalam undang-undang tipikor, diatur mekanismenya dalam KUHP, ataupun kalau saat ini Mas, momentumnya sebenarnya penting untuk mendorong segera RUU perampasan aset ya, karena di sana juga bicara soal nggak hanya proses pidana, tapi juga proses perdata. Jadi itu sebenarnya hal-hal yang kami rasa penting harus beyond LHKPN begitu ya, karena faktanya hari ini instrumennya gagal berjalan gitu secara komprehensif. Dengan instrumen yang gagal berjalan secara komprehensif, kemudian juga tidak ada perangkat hukum yang bisa memberikan kekuatan hukum bagi pemerintah terkait dengan LHKPN, dari catatan Transparansi Internasional Indonesia, apakah hal ini seperti sudah lazim ya Mas, sudah rahasia umum terkait harta-harta tidak wajar terutama untuk pejabat-pejabat yang memang mereka bertugas di institusi atau di departemen-departemen yang dalam tanda kutip basah seperti itu? Iya, kalau kita lihat ya, banyak sebenarnya teori-teori korupsi juga mengatakan gitu ya, ada namanya konsep GON ya, GONI, dia bicara soal greed, bicara soal opportunity, bicara soal need, dan juga expose. Nah, opportunity dan expose itu domain organisasi ya, jadi artinya memang ini yang bisa dikontrol, diatur oleh lembaga, katakanlah seperti kebijakan pemberian remunerasi gitu ya, atau katakanlah soal tunjangan kinerja kalau dalam konteks pegawai publik kita. Tapi seringkali susah dilihat gitu ya adalah greed dan need itu sendiri ya, ketamakan itu sendiri. Nah, ini saya kira juga salah satu indikasi utama ya kalau kita baca dalam kasus belakangan ini yang menimpa Kemenkeu. Jadi artinya gaya hidup penyelenggara negara lagi-lagi harusnya tidak hedonis gitu ya, karena di satu sisi memang melanggar kode etik bagi ASN, tapi di saat bersamaan juga memberikan indikasi gitu ya kepada publik bahwa bisa jadi ini faktor mendorong korupsi. Nah, kalau kita lihat dalam itu sebenarnya monggo-monggo saja gitu ya, boleh-boleh saja sebenarnya untuk pamer kekayaan dan lain sebagainya, tapi yang harusnya dipidana adalah korupsinya. Nah, ini sebenarnya yang selama ini instrumen itu lemah ya. Jadi lebih fokus banyak ke aspek deteksinya, tapi selama proses penegakan hukum, pengawasannya juga kurang proporsional, ini kemudian akan tentu menyulitkan ya proses penegakan hukum itu bisa berjalan. Mas Alvin, yang menarik mengenai modus menyembunyikan harta ataupun transaksi ya, terutama dilakukan oleh pejabat. Kalau kita lihat Rafael Alun, sempat KPK kesulitan ini untuk melihat modus dan motif seperti apa, kemudian juga harta kemana saja. Nah, kalau dari Anda sendiri maupun dari pihak institusi Anda, sebenarnya seperti apa sih modus menyembunyikan harta kekayaan yang selama ini kerap dilakukan oleh oknum yang tak bertanggung jawab? Iya, kalau kita tempatkan pada konteks pencucian uang ya, memang pada prinsipnya ada 3 tahap umumnya ya Mas, kalau kita bicara soal itu.
Satu, dia bicara soal placement, dua bicara soal layering, ketiga bicara soal integration. Jadi placement itu katakanlah upaya ya orang ini gitu ya, penjahat ini untuk menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ya ke dalam sistem keuangan. Jadi kita bisa clear gitu ya dari berbagai informasi di hari ini, banyak pejabat pegawai di Kementerian Keuangan yang kemudian menempatkan dana kepada sistem keuangan tertentu, katakanlah melalui skema pengajuan kredit, atau katakanlah ya ke pembayaran kredit untuk apa? Untuk mengaburkan jejak auditnya, audit trail, atau contoh lain yang juga banyak saya kira ini ya menyelundupkan uang tunai ke negara-negara lain. Itu juga jadi modus yang kerap kali kita lihat di hari ini. Kalau kita baca dari kasus RAT juga ya sering membiayai usaha itu gitu ya dengan niat sebenarnya mencuci uang agar uang itu diambil dalam tanda kutip sah. Itu yang pertama. Yang kedua bicara juga soal layering ya. Jadi setelah dialihkan gitu ya, ditempatkan, lalu kemudian dilakukan proses layering. Jadi artinya memindahkan ya memisahkan hasil tindak pidana yang sumbernya dari kejahatan itu ya dengan transaksi keuangan yang dianggap tadi dengan catatan disamarkan asal usul dana itu. Jadi karena ini bisa berbentuk ada transfer gitu ya dari satu bank ke bank lain, atau dari bank di wilayah Indonesia ke wilayah negara lain gitu ya, atau juga menggunakan simpanan tunai ya sebagai agunan katakanlah untuk mendukung transaksi yang sah. Atau modus yang makin banyak mas sekarang itu menggunakan perusahaan cangkang ya, atau shell company, yang kita bisa banyak telusuri modusnya dari koruptor hari ini. Nah terakhir integration ya, jadi kita sudah cuci lalu kemudian mereka bisa menggunakannya untuk tindak mati secara langsung sebagai kekayaan material. Jadi tadi mas sarannya bisa banyak banget, perbankan, lembaga pemberi kredit, money broker, bahkan real estate ya, atau kalau kita baca di RAT hari ini perusahaan konsultan pajak ini juga bisa jadi salah satu tempat pencucian uang itu sendiri. Dari beberapa poin yang tadi Anda katakan dan kita mengacu pada kasus Rafael salah satunya ya, apakah Anda melihat ada mengarah ke TPPU karena biasanya modusnya seperti tadi ada perusahaan sel cangkang di mana dia punya saham di beberapa tempat, kemudian juga ada transaksi pembelian barang. Apakah kemungkinan memang ada kasus TTPU di sini? Iya, saya kira kemungkinan itu sangat terbuka luas ya, terutama kalau kita baca dari presiden kasus-kasus sebelumnya. Tapi memang perlu digarisbawahi bahwa instrumen hukum kita hari ini terbatas ya. Jadi bagi contoh katakanlah undang-undang tipikor kita, ada undang-undang TPPU, itu harus mensyaratkan bahwa transaksi itu digunakan atau diperoleh dari tindak pidana asal ya. Dalam konteks ini katakanlah korupsi. Jadi artinya selama kekayaan tidak sah itu ya berasal dari korupsi, itu bisa kita jerat gitu secara pidana. Tapi kalau tidak berhasil dibuktikan, nah itu kemudian kita tetap tidak bisa melakukan penjeratan ya dalam konteks itu. Jadi artinya sebenarnya penting begitu mas penelusuran aliran dana ini, selain kemudian didorong sebagai kewajiban Irjen ya, Kemenku sebagai pengawas internal, ini juga perlu didukung ya oleh pemeriksa eksternal, katakanlah KPK, Kejaksaan Agung, PPATK, maupun BPK dan BPKP. Nah audit investigatif ini biasanya akan menemukan ya apakah kemudian tadi predikat karena itu terpenuhi di satu sisi, tapi juga di saat bersamaan apakah kemudian ada jaringan-jaringan lain sebenarnya ya yang juga melakukan hal ini secara. Terima kasih Mas Alvin Nikola selaku peneliti Transparansi Internasional Indonesia. Selamat pagi Mas, salam sehat selalu. Terima kasih.